Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas mata uang yang berhubungan dengan dolar AS yang menurut saya cukup menarik untuk diperhatikan khusus pada minggu kali ini. Langsung kita mulai dari data yang ada di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui ada beberapa data ekonomi yang baru dirilis belakangan ini seperti data pertumbuhan ekonominya yang mana ekonomi Amerika Serikat bertumbuh cukup baik di angka 4,9% quarter over quarter. Kemudian kita lihat kalau data tahunannya itu angkanya cukup menjanjikan di 2,3%. Walaupun data ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia, angka ini jauh lebih baik. Dan di sini kalau kita lihat ada beberapa data lain seperti data laju inflasi, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat data inflasi angkanya juga sudah menurun dibandingkan puncaknya pada tahun lalu. Kemudian kalau kita lihat data pengangguran ini adalah data yang sedikit lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Yang mana dapat kita lihat dari data terbarunya pada awal bulan kali ini. Jadi pada awal bulan kali ini ada dua data penting yang menurut saya yang dapat menjadi perhatian utama. Yaitu data PMI dari Amerika Serikat, yaitu PMI manufacturing-nya yang mana angkanya menurun ke 46,7 dari 49 yang disurvei. Kemudian angka ISM Services Index-nya juga menurun dari 53,6 ke 51,8. Yang mana kedua data ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Walaupun dari sisi sektor jasanya masih menunjukkan adanya pertumbuhan. Data lain yang menurut saya cukup penting yaitu data keputusan suku bunga yang mana batasnya di 5,25 hingga 5,5%. Yang mana ini berarti tidak ada kenaikan. Namun Jerome Powell secara terpisah juga menyebutkan bahwa ada baiknya untuk kembali mengevaluasi cara mengukur pertumbuhan ekonominya atau kondisi ekonomi saat ini. Yang berarti beliau juga menghimbau untuk melihat teknik-teknik baru yang mungkin saja bisa menjadi ukuran yang lebih baik dan dapat mencerminkan kondisi yang ada saat ini. Selain itu data lain yang cukup penting yaitu data non-farm payroll yang mana datanya secara mengejutkan turun dari 336.000 ke 150.000. Dan di samping itu ada data manufacturing payroll yang mana angkanya juga masih menurun dan ini turunnya cukup banyak yang mana ini berarti pekerja dari manufaktur pindah ke sektor non-pertanian yang mana ini masih meningkat. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa data pengangguran juga meningkat yang berarti semakin banyak orang yang menganggur dan berarti orang-orang yang masuk ke sektor non-farm ini adalah orang-orang yang memang dari lapangan pekerjaan yang sudah ada, bukan orang-orang yang pengangguran menjadi tidak nganggur. Selain itu data lain yang dapat kita perhatikan yaitu data dari Swiss. Data dari Swiss dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonominya masih stabil walaupun tidak terlalu besar. Yang mana memang data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ada data lain dari Swiss yang mana ini terlihat bahwa laju inflasi di Swiss terlihat cukup terkendali, di mana dengan tingkat pengangguran mereka juga tidak berubah banyak, yang mana masih berkisar di angka 2%, yang merupakan data yang cukup baik. Dan di samping itu kalau kita lihat kembali, bahwa tingkat suku bunga dari Swiss franc berada di 1,75% yang mana ini jauh di bawah dari The Fed. Namun ini juga dikarenakan mata uang Swiss yang cenderung kuat dan juga di sisi lain laju inflasi mereka tidak terlalu tinggi dan cukup terkendali. Di sisi lain kita beralih ke Kanada yang mana data dari kondisi ekonomi Kanada menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terakhirnya di angka negatif yang mana ini bukan merupakan pertanda yang baik untuk negara tersebut. Namun di sisi lain, laju inflasi mereka juga sudah melemah cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, terlihat ada peningkatan tingkat pengangguran yang cukup signifikan dari 5,3% ke 5,7%. Yang mana ini merupakan hal yang tidak cukup baik untuk negara Kanada. Di sini terlihat juga tingkat suku bunga dari Bank of Canada berada di angka 5% yang mana berarti tidak ada perubahan. Dan keputusan ini dilakukan dikarenakan ekonomi Kanada yang cenderung sangat melemah. Sehingga ini membuat Bank of Canada harus lebih berwaspada. Langsung kita beralih ke analisis teknikalnya. Dari sudut pandang teknikal, kalau kita lihat kembali, USD Swiss franc terlihat ada terjadi pelemahan yang cukup signifikan, walaupun sempat terjadi penguatan pada bulan September, kemudian pada bulan Oktober terjadi pelemahan yang cukup mendalam dan terjadi koreksi naik. Namun kalau dilihat lagi, koreksi naik ini tidak melebihi angka 0,91 yang mana merupakan level yang cukup penting untuk diperhatikan pada minggu lalu.
Dengan harganya gagal ditutup di atas level tersebut dan menembus kisaran 0,9, maka ada peluang harganya untuk melanjutkan pelemahannya, dan dengan gagalnya harga menguji kisaran 0,902, maka ada peluang harganya untuk kembali melemah ke kisaran 0,89 hingga ke dalam area ini. Di sisi lain, kalau misalnya USD Swiss franc mampu pulih kembali ke atas 0,9, maka ada peluang USD Swiss franc untuk menguji kisaran 0,91 hingga 0,912. Di sisi lain, kalau dilihat, USD Kanada tidak berkinerja seperti USD Swiss franc, yang mana USD Kanada cenderung terlihat adanya penguatan. Dan penguatan ini bukanlah hal yang mengherankan dikarenakan penurunan dari harga minyak mentah. Sehingga menurut saya dengan adanya koreksi harga dari USD Kanada saat ini, maka masih ada peluang USD Kanada untuk melemah dikarenakan USD Kanada belum menembus ke atas 1,39. Sehingga apabila USD Kanada mampu menembus kembali ke atas 1,39, maka ada peluang USD Kanada untuk menguji kisaran 1,4 kembali. Namun di sisi lain, dengan kondisi USD Kanada saat ini, maka terlihat adanya peluang USD Kanada untuk kembali melemah, dalam hal ini melanjutkan momentum penurunannya untuk menguji kisaran 1,363 kembali, yaitu menembus 2 kisaran support ini. Sekedar mengingatkan, untuk minggu kali ini tidak akan terlalu banyak data ekonomi yang tersisa, yang mana salah satu data ekonomi yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan, yaitu University of Michigan Sentiment Index, yang mana ini bisa memberikan pelaku pasar sedikit informasi dari sentimen yang ada pada saat ini. Minggu depan kita akan adakan webinar lagi, jadi pastikan sudah mendaftar baik melalui email maupun melalui Telegram resmi dari Exness. Jadi itu saja analisis mingguan kali ini, sampai jumpa lagi minggu depan.